ada gema tabuhan gendang yang diyakini berasal dari dewa saat sebuah ritual kematian diadakan di Mamasa. Begitulah salah satu keyakinan yang menyelimuti misteri puncak tertinggi di Sulawesi Barat, Gandang Dewata. Namun di balik misteri dan mitologi yang melekat pada Gunung Gandang Dewata, tersimpan banyak kekayaan alam yang beraneka ragam. Inilah misteri yang sesungguhnya yang akan diungkap dalam ekspedisi Flora Fauna Taman Nasional Gandang Dewata. Dua tapak itu ya, tapak kano apa tapak kano tapak kano. Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara pelepasan tim ekspedisi Flora dan Fauna Taman Nasional Gandang Dewata tahun 2018 dimulai. Taman Nasional Gandang Dewata telah resmi menjadi program nasional yang telah dicanangkan pada tahun 2016, yaitu dengan SK nomor 773 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 3 Oktober tentang penetapan fungsi dan fungsi pokok kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai kawasan hutan Taman Nasional Gandang Dewata di Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Jadi harapan saya tentunya pada ekspedisi kali ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada Sulawesi Barat dan juga untuk nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Sulawesi Barat dengan potensi kawasan hutan seluas 1.096.000 hektar, untuk pengelolaan kawasan konservasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan bentuk pengelolaan kawasan konservasi ini dalam organisasi lembaga Taman Nasional yang disebut Taman Nasional Gandang Dewata sebagai unit yang ke-13. Gandang Dewata! Lestari! Gandang Dewata! Lestari!
konservasi. Huha! Salam konservasi. Huha! Salam konservasi. Huha! Kasih keras di katanya ke lari dulu. Sudah orang 30-an kan. Kita yang tim inti kan 18 orang. Di backup sama boter 18 orang. Di Mamuju merupakan starting point karena di Mamuju dilakukan pelepasan tim oleh pemerintah setempat, dalam hal ini wakil gubernur. Kemudian dari Mamuju kami melakukan perjalanan ke Mamasa. Dan di Mamasa ini ada satu hari yang kami alokasikan untuk persiapan lebih detail lagi, terutama mengenai perbekalan yang masih kurang kami lengkapkan di Kabupaten Mamasa. Pos 1 kita rencanakan berangkat pada jam 3 atau minimal paling lambat jam 4. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Pada Bapak Kepala Balai mohon arahan. Terima kasih. Senantiasa untuk menjaga kekompakan yang pertama, jaga kerjasama tim, kemudian juga saling membackup dan jaga kesehatan masing-masing. 1000 langkah itu diawali dengan 1 langkah. Jadi mudah-mudahan dengan doa restu kita semua, orang tua kita di sini, Amir Daud, merestui kita untuk kita bisa bergerak jalan menuju ke yang 1000 langkah itu nanti sampai ke Mamuju, semuanya berjalan dengan lancar, aman, tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Amir Daud, Kures Semangat Buddha-Buddha Amir Daud sudah menerima kami di tempatnya di sini. Sudah merepotkan Amir Daud tetapi dan keluarga. Sedangkan negara lain kita senang, apalagi kita punya anak-anak. Terima kasih Amir. Ini menjadi motivasi saya kira teman-teman untuk bisa bergerak mulai jam 3 kalau nggak salah tadi teman-teman sampaikan, supaya tidak terlalu panas. Khusus kepada Provoka dan tim, kami juga sampaikan penghargaan terima kasih. Mudah-mudahan dengan tim gabungan ini bisa senantiasa kerjasama dan ini membangun tim yang kuat dan misi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, yang penting nyambung. Salam konservasi. Nah, dari Kabupaten Mamasa ini yang kami anggap sebagai pos 0, berangkat ke pos 1, kemudian bermalam 1 malam. Ekspedisi ini sebenarnya beranggotakan lebih dari 50 orang, berisikan unsur dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan sendiri, kemudian dari pemerintah daerah Sulawesi Barat, kemudian pihak akademisi dalam hal ini Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, teman-teman dari SAR Unhas, kemudian juga teman-teman dari komunitas pecinta alam dan tentu masyarakat setempat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Nanti kita kumpul di sana bantunya semua rancu, maksudnya itu rancu kayak susu, beras, semua. Jadi kumpul di sana semua.
satu tempat. Beberapa permasalahan yang muncul pada saat di lapangan yang memang tidak terbayangkan adalah pembagian peralatan, kemudian pembagian bahan makanan yang akan dibawa oleh porter. Jadi pada saat keberangkatan di kampung, seluruh peralatan dan perbekalan dibagi habis untuk semua porter. Tuh, 2, 3, 4 ya. 4 toh? Di pos 1 kita dihadapkan pada kondisi barang masih banyak dan kalau kita hitung-hitung, porter sebenarnya tidak cukup. Nah, satu-satunya cara adalah porter kita bagi 2. Jadi porter ada yang bawa barang sampai pos 3, ada yang bawa barang sampai pos 5. Nah, porter yang bawa barang sampai pos 3, dia harus kembali ulang ke pos 1 untuk bawa barang, kemudian menginap di pos 3. Teman-teman dari Mambi akan langsung ke pos 3, sebagaimana kita rencanakan tadi pagi. Kemudian teman-teman yang dari Rantai Pongko, dia mungkin akan 2 kali ke pos 2, kemudian kembali ambil barang tersisa, kembali ke pos 2. Jadi untuk malam ini teman-teman dari Rantai Pongko akan menginap di pos 2, sementara tim beserta teman-teman dari Mambi akan menginap di pos 3. Kemudian kita akan rencanakan makan siang di dekat pos 2 ya. Kemudian mudah-mudahan tidak ada halangan, kita akan berjumpa dengan teman-teman dari Rantai Pongko pada hari kedua ya. Jadi kita pisah mungkin 2 malam ya. Oke. Kemudian tenda yang terakhir tadi itu Bapak bawa sampai pos 3 ya. Oke. Jen yang ada alkohol segala macam itu yang bensin juga sudah ada ikut pos 3 ya. Nah, tim istirahat di pos 3. Kondisi medan dari pos 1 sampai pos 3 sudah sedemikian membuat kaget pada saat kita melakukan pendakian di awal. Dan ternyata memang demikian. Bisa kami gambarkan bahwa dari pos 1 sampai pos 3, anggota tim yang sampai paling terakhir itu dengan kondisi kami berangkat paling pagi jam 8, itu sampai di pos 3 jam 10 malam. Nah, di pos 3 ini kami juga hanya 1 malam, kemudian dari pos 3 perjalanan kembali dilanjutkan ke pos 5. Di sini tidak ada, kalau tim LIPI datang kan tendanya pasti luas gitu. Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda di sini pernah itu. Makanya mungkin juga ke sana sebentar.
atau ke situ? Ke situ aja deh. Iya, sama aja. Di situ berapa spesimen di dalam itu? Ini dibilang foto keluarga. Ada berapa spesimen? 11 jenis, 11 spesimen. 11 jenis. Kali 4. Ada 4 ada 5. Jadi ekspedisi ini mungkin lain daripada ekspedisi yang lain, tidak hanya melakukan perjalanan mencapai puncak gunung kemudian kembali ke tempat semula, tetapi lebih dari itu kita mengambil data flora fauna yang ada di jalur pendakian hingga kemudian ekspedisi ini bernama ekspedisi flora fauna. Tujuan utama dari ekspedisi ini adalah memperkaya data, yakni data flora, data fauna, dan data ekosistem secara umum dari Gandang Dewata, terutama pada jalur pendakian menuju puncak Gandang Dewata. Dan karena itu kami butuh tenaga yang memang ahli di bidangnya, dalam hal ini Prof. Oka dari Universitas Hasanuddin. Di lapangan kita tidak eksplorasi ya. Kalau eksplorasi seperti benar-benar eksplorasi, kita bisa membawa alat pengering ke lapangan ya, bawa sasak, bawa seng, bawa apa, dikeringkan, begitu kita ambil langsung dikeringkan pakai api gitu di bawahnya bisa gitu ya. Tapi ini karena waktu sangat pendek tidak memungkinkan itu, jadi kami mengoleksi spesimen itu, dikoleksi baru disimpan susun dalam kertas koran ya, lipatan kertas koran, baru kita awetkan untuk sementara menggunakan alkohol supaya awet untuk beberapa lama kita bawa perjalanan gitu ya. Kalau tidak begitu kan rusak, dia gugur daunnya gitu. Teman-teman, hari ini kita mulai pendataan dari pos 5 sampai mudah-mudahan kita dapat pos 6 atau setidaknya menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi target jam 2 kita sudah ada di pos 5 kembali. Pada sesi pengambilan data kali ini kita bagi 2. Tim pertama yang bergerak duluan adalah yang sekiranya akan mendapatkan data-data terkait dengan data fauna, kemudian menyusul di belakang nanti yang flora. Karena fauna butuh kondisi yang sedikit lengang, jadi yang berangkat mungkin Mas Agus sama saya, si Ade, dan ada satu poter yang merintis di depan. Kemudian menyusul di belakangnya nanti tim flora. Saya kira demikian. Tim poter yang di depan satu orang, silakan. Di belakang. Nah, khusus buka jalur saja, satu orang di depan. Merintis saja. Yang itu sama. Ada 2 tujuan yang saya ingin capai ke sana. Yang pertama adalah melihat landscape, melihat potensi bentang alamnya, terutama jasa lingkungan wisata, potensi itu sejauh mana itu ada gitu ya. Yang kedua ya, saya diminta oleh teman-teman dari BKSDA untuk melakukan eksplorasi ya. Nah ini yang kedua ini yang berat ya. Eksplorasi itu tidak 1-2 hari perjalanan. Eksplorasi itu biasanya dilakukan paling tidak 1-2 bulan gitu ya, untuk benar-benar kita mengeksplor sumber daya alam hayati yang ada di situ ya. Bikin jalur, bikin plot seharusnya ya, tetapi ini sambil perjalanan mendaki melakukan eksplorasi itu yang berat. Saya sebetulnya di awal sudah sampaikan ke teman-teman di PKSDA, eksplorasi itu tidak seperti ini gitu ya. Kita harus bikin jalur, bikin plot, baru pengukuran gitu ya. Nah, akhirnya saya tawar-menawar dengan teman-teman BKSDA, itu diberikan waktu 2 hari di pos 5 dan 2 hari di pos 7 untuk eksplorasi. Saya pikir ya dengan waktu itu saya akan berusaha melakukan sesuatu yang maksimal di lapangan gitu ya. Apa itu? Oh, berarti larinya ke sana.
Dua tapak itu ya? Kegiatan utama yang dilakukan di lapangan adalah mengambil beberapa sampel tumbuhan maupun beberapa foto terkait dengan fauna yang ada di Taman Nasional Gandang Dewata serta kondisi umum yang ada di Gandang Dewata. Seperti burung nuri. Ya, tapi kalau betet cuman sebentar saja. Ada lagi yang kayak seorang perkici kan Nah, perkici kan mirip serindit itu. Kalau serindit kan dia lebih ribut, lebih aktif. Perkici ya ribut juga. Iya lebih ribut serindit. Serindit itu dominan hijau tuh. Kalau anu kan ada campuran merah perkici tuh. Tapi kalau Nah ya, hujan di lapangan itu juga sangat membatasi, sehingga dalam kondisi seperti itu di lapangan saya hanya berpikir untuk mengambil spesimen dari tumbuhan apa saja yang berbunga yang saya dapatkan gitu ya. Jadi tidak menggunakan metode plot, tidak menggunakan metode jalur, mengukur juga tidak, jadi hanya mengumpulkan spesimen saja. Dan itu pun sebetulnya ya waktu 4 hari itu tidak bisa mengumpulkan, tidak cukup waktu untuk mengumpulkan semuanya, banyak yang terlewatkan gitu ya. kali 3 berapa? 100 lebih. 100, ya 150 kayaknya deh, karena ada 14 spesies ya. Meter lagi. Habis ini. Habis. Dana meletup habis. Dari pos 5 kami beranjak ke pos 7. Di pos 7 juga dilakukan hal yang sama di pos 5. Pengambilan data di sekitar pos 7. Keanekaragaman karena ini daerah pegunungan ya, keanekaragaman karena di daerah pegunungan kan lingkungan tumbuh itu tidak sebaik di dataran rendah ya, jadi banyak faktor-faktor lingkungan ekstrim seperti temperatur, hujan yang terlalu banyak gitu ya. Saya melihat dari keanekaragaman tidak besar ya, dan itu memang seperti itu di pegunungan. Yang kedua karena rupanya hujan cukup banyak di sana turun ya, dan sering hujan itu kan asam sebetulnya. Di samping hujan yang asam, temperatur yang dingin di sana itu membatasi mikroorganisme yang berfungsi sebagai dekomposer untuk bisa menguraikan serasa hutan bahan organik di situ ya. Itu terbatas adanya rupanya, sehingga ada sampai tempat-tempat tertentu lebih dari 1 meter. Saya tusuk begitu ke bawah, gambutnya ada sampai lebih dari itu. Itu yang bergambut jadinya, karena kondisinya juga seperti itu, jadi berlumut ya. Unik jadinya, sehingga dari segi estetika ya, saya melihat ini banyak orang tertarik untuk ingin melihat ini ya. Nah dari segi keutuhan ekosistem ya, terutama untuk yang kita mendaki dari arah Mamasa,
itu masih relatif jarang orang naik ke situ ya. Banyak di sini jenis moderasi, jenis begini, dan berpindah dari floor 5 ke sini, berubah dia. Bentuk sama tapi warna corolla berubah. Ya bentuk yang di sana bunganya gitu ya, di sana agak lonjong, di sini agak gepeng. Gitu ya. Ini apa? Sepertinya sangat sensitif dengan perubahan lingkungan. Karena di sini sepertinya tanahnya lebih liat ya, makanya licin. Di sana kan berpasir. Jadi agak apa? Perbedaan faktor habitat yang sedikit itu ya, sepertinya sangat berpengaruh pada spesiasi. Sehingga dia terbentuk spesies baru akhirnya. Ini kita kumpulkan di sana berbeda. Ya, karena vegetasinya masih bagus, tentu satuannya juga, satwa kan dia herbivore sebagian besar ya, karena kalau vegetasinya masih utuh, satuannya juga masih bagus. Ya cukup banyak kita saksikan di lapangan, suara burung masih ramai, feses anoa setiap saat ya di perjalanan itu kita temukan. Kawasan konservasi ini adalah pemijakan atau pemijahan terakhir untuk kawasan hutan. Jadi memang dia harus kita maintain, kita harus jaga, dan dari sisi tipologinya baik keadaan biofisik ini layak untuk dijadikan taman nasional. Nah, dari pos 7 ini beranjak ke pos 9. Pos 9 juga kami hanya bermalam 1 malam. Karena besoknya pagi-pagi dari pos 9 ini kami melakukan persiapan untuk mencapai puncak. Dan itu dilakukan dari pagi, dan alhamdulillah tengah hari beberapa anggota tim sudah bisa mencapai puncak Gandang Dewata. Ekspedisi ini tidak akan berarti apa-apa. Dari tim Unhas luar biasa. Berikut dari teman-teman porter baik dari Rantai Pongko maupun dari Mamasa, terima kasih yang tak terhingga. Oke bro, langsung. Gandang Dewata, ekspedisi Gandang Dewata. Yeah!